Berbicara tentang mental, seseorang memang beda-beda. Ada orang yang mentalnya sudah kuat saat berada di luar negeri, dan ada juga mentalnya yang cuman merasa bahwa ingin terlepas di Indonesia biar dikatakan sukses di luar negeri. Tetapi untuk mencapai sukses itu tidak seperti yang kalian lihat, hai generasi-generasi muda. Tidak seperti yang kalian bayangkan bahwa TikToker yang saat ini sedang melejit, begitu juga dengan YouTuber yang saat ini melejit. Mereka itu sebenarnya berjuang dari zero to be hero. Jadi tidak ada yang ujuk-ujuk dapat gaji 15 juta. Nggak ada ya. Jadi saya cuma ingatkan nggak ada. Konsepnya itu nggak seperti itu. Dan jika kamu terlalu tinggi, ingatlah suatu saat kamu akan turun di bawah. Dan jangan pernah menyepelekan orang-orang yang di bawah. Karena orang-orang yang ada di bawah suatu saat akan melenting lebih tinggi dari kamu. Saya prinsipnya adalah saya membimbing seseorang. Saya selalu ingin membimbing seseorang. Ingin selalu orang-orang tersebut ada di depan saya. Karena saya butuh regenerasi. Saya butuh orang-orang, wes terima kasih topinya. Saya butuh orang-orang untuk membantu saya. Kayak saya sudah katakan, seperti di Taiwan, ada beberapa kasus yang di Taiwan itu teman-teman itu mentok. Dan mereka laporannya ke saya. Saya memang tidak muncul di media-media Taiwan. Tetapi saya membantu mereka mengkoordinasikan seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Karena kan nggak mungkin saya itu ikut campur terus tentang Taiwan, ikut campur terus tentang Kamboja, ikut campur terus tentang mana-mana. Saya itu tujuan awal saya adalah mengedukasi tentang peraturan yang ada di Hong Kong. Itu aja. Saya tuh nggak tamak-tamak amat, saya itu ingin diakui di seluruh dunia. Enggak. Saya cukup memberi pengetahuan peraturan berdasarkan pengalaman saya saat saya bekerja di agent. Titik itu aja. Jadi sekarang saya sudah menerbangkan diri terlalu jauh. Saya tahu saya udah overload. Saya sudah overload karena saya taunya itu tentang Hong Kong aja. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang ada, akhirnya saya tahu tentang Taiwan. Dari pengalaman-pengalaman yang ada, saya tahu tentang Singapura, Korea, Jepang, dan tiba-tiba Kamboja. Dan itulah pengalaman-pengalaman sesuai pengalaman saya. Mungkin pengalaman saya tidak sesuai dengan konten kreator lainnya. Karena itu saya menggandeng teman-teman yang lain untuk berbicara satu sama lain. Kenapa saya menggandeng Mbok Cikra? Kenapa saya menggandeng Elena? Kenapa saya menggandeng Rika, istri idaman? Karena saya memang tidak tahu tentang Taiwan. Nah, kenapa saya menggandeng Evan? Ya karena saya tidak tahu tentang Kamboja. Saya tidak paham tentang Kamboja. Saya mendapatkan informasi, tapi kan saya tidak bisa percaya informasi tersebut secara langsung. Sementara saya tidak pernah ada di sana. Tentang Macau mungkin saya tahu, tapi itu dulu. Sekarang saya udah nggak tahu lagi tentang Macau. Di Hong Kong mungkin saya tahu, tetapi kan sudah tidak terupdate lagi. Kenapa? Karena saya bukan pegawainya agent lagi. Benar nggak sih? Jadi saya tidak lagi seperti dulu. Tepakan saya terlalu lebar. Saya ingin tetap mengecilkan diri saya, terbang sesuai porsi saya. Ini kamban. Benar nggak sih? Jadi saya wes kamban, saya tuh tidak tahu apa-apa. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang tahu informasi-informasi itu bisa sharing sama saya, belajar bareng untuk memberikan edukasi pada teman-teman yang tidak tahu. Biar teman-teman tahu, Kamboja itu seperti ini loh, itu seperti ini loh, ini seperti ini loh. Jadi biar kita sama-sama belajar. Sampai di sini paham ya? Dan perlu kalian tahu, sebenarnya saya itu pernah pansos sama Mbok Cikra di tahun 2023. Boleh Mbok Cikra gak temu, aku ini nesu tak upload di media sosial. Kenapa saat itu saya ada kasus dan minta bantuan dari Mbok Cikra? Tetapi karena saya upload itu membuat semua orang gagal paham. Padahal saya itu memang maunya pansos sama Mbok Cikra gitu loh. Karena Mbok Cikra kan namanya besar, sementara saya kan icir-icir. Jadi kena angin, enak sing nelfon, kalau Mbok Cikra kan punya nama besar dari dulu. Dan dia nggak sombong, nggak seperti saya yang sombong kayak gini, nggak. Makanya saya juga harus belajar dari Mbok Cikra. Mbok Cikra itu wis terkenal dari dulu, tapi tetap landai. Landai apa deh? Maksudnya tetap nyantai gitu loh. Civeni ini
sugih iki dalam hal membantu iki dhek duwe akeh untuk bantuan itu. Tapi nyantai aja, ora kayak aku sok-sokan bantu donasi habis itu tidak tersalurkan aku diamuk. Padahal yo Civeni iki ngelebih awak, tapi kok sing terkenal awak karena awak sing cerawak. Awak kan ngomongnya banyak. Jadi kayak Civeni ya tak kalah no. Mereka meneng ae kesuwen serempet. Senggol ben glempang kabeh. Aduh, mbok cingkrang glempang tak slebel kesuwen. Aku sat-sat diades. Mbok ngomong, "Ya wis, Mak, sledingen aku, Mak." Ngono. Ya piye meneh konsepe wong mbok cikrake senggoli ae. Lek iso dielek-elek dietrek-etrek. Ya ora, soalnya dia terlalu baik sih. Orang tau nglawan. Bener gak sih? Mbok Cika, Civeni ku masih delolokno wong gak tau nglawan. Karena mereka selalu bilang, "Lah wong lawane iki koyo ngono kuwi ya." Kayak apa telek kucing jadi aduh, mbuh. Ana si telepon tak tutup lho ya. Host coba bantu wis. Sorry. Ene wong iki ta. Ngono ngerti laporne. Aja diomongne Mbok Cika lho ya. Wonge cik repot isuk mau kita tak SMS, tak DM ngok Mbok Cika, mbok aku teko ora direken. Makane kuwi aku mau meneng ae. Ana wesu aku karo Mbok Cika. Aku ora dijak omong-omongan blas. Tadi aku yo nang wesu pansos lah aku iki. Ngerti apa ora paham gak? Nek sing telepon iki. Nek kene sing telepon tak tutup lho ya. Aku iki lali lek suaraku iki bau banter. Sopo iki sing kecelakaan iki? Ini sopo TKW Taiwan jarine patah tulang. Ki sapa patah tulang nih? Saya. Ada yang patah tulang, tunggu dulu. Sebentar, sabar ya. Kalian itu lebih suka saya berbicara seperti ini ta? Kok kayak sok imah, ayuan mbok sok imah. Saya enak sing patah tulang nih. Kalian itu sebenarnya lebih suka saya berbicara dengan gaya seperti ini atau yang satshot just. Menurut pendapat kalian, saya tuh harus berbicara seperti ini? Itu sangat bagus sekali dimana kita itu berbicara dari hati ke hati. Dan untuk pengetahuan kalian semua, kalian itu harus berhati-hati saat ada di luar negeri ya. Karena untuk itu kalian tidak bisa mengitukan ya apa? Dan apakah kalian paham dengan apa yang saya bicarakan? Ora usah kemayu jangkrik lagi. Aneh ngomong mood lembut itu kalian harus menghargainya. Karena bagaimanapun juga dalam kehidupan itu adalah kita selalu saling menghargai. Jadi suaranya itu lebih gemulai gitu. Seperti ini cocok teman-teman. Tunggu sebentar ya, karena ada telepon yang sedang saya mengkoreksi. Ada yang sakit patah tulang. Tunggu ya. Kenapa tidak diangkat? Sepertinya HP saya yang bermasalah. Tunggu ya, tunggu sabar. Sabar ya. Sabar. Enek wong ngomong bengok-bengok katanya saya marah-marah. Halo?
Miss Yuni. Iya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. tadi malam gini ya, Jaya. Tadi malam jam 1 itu